Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ikutin Ibu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami dalam belajar saat ini. Berikan kepada kami hati yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai berdoa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam bab yang ke-11 dengan tema bersyukur dalam perbedaan. Perbedaan itu apa ya? Perbedaan adalah sesuatu yang tidak sama atau berlainan. Sekarang Ibu mau anak-anak membayangkan pelangi. Semua pasti pernah melihat pelangi kan? Coba kita bayangkan, pelangi itu kelihatan sangat indah karena ada bermacam-macam warna. Sekarang kita sebutkan bareng-bareng ya warna-warna pelangi. Apa saja ya warna pelangi? Yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Coba sekarang anak-anak bayangkan kalau pelangi itu cuma satu warna. Kira-kira indah nggak ya? Iya benar, kalau pelangi itu warnanya cuma satu, pasti sangat tidak indah. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan atau bukan untuk dipermasalahkan. Tetapi Tuhan menciptakan perbedaan itu untuk saling melengkapi agar terlihat lebih indah. Sekarang kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 31. Ibu harap semua anak-anak membaca ayat ini di rumah ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 31 menjelaskan tentang pemahaman Rasul Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Coba sekarang anak-anak lihat tubuhnya masing-masing. Ada banyak anggota tubuhnya kan? Ada tangan, ada kaki, mulut, mata, telinga, dan masih banyak lagi. Harus selalu kita ingat, meskipun tubuh kita ada banyak anggotanya, tetapi namanya tetap satu tubuh. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Meskipun banyak anggotanya, tetapi tetap satu tubuh Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap anggota tubuh memiliki kegunaannya masing-masing. Meskipun berbeda, namun semua anggota tubuh memiliki peran yang penting. Jadi tidak ada yang boleh menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Justru
Setiap anggota tubuh harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita lagi dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi mengajak kita semua untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Kata semua orang juga berarti orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi, kita bukan hanya menjaga perdamaian dengan orang yang seiman dengan kita, melainkan kita juga harus menjaga perdamaian dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda budaya dengan kita, atau yang lainnya. Kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan sikap yang baik, menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa saja ya yang bisa kita lakukan? Contoh yang pertama, jika ada teman yang berbeda agama dengan kita, kita harus menghormati ajaran dan tata cara ibadah yang mereka lakukan. Contoh yang kedua, jika ada teman yang berbeda suku, bahasa, atau budaya dengan kita harus belajar menghormati kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi, dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, maka kita ikut menciptakan perdamaian seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dengan kita menghormati perbedaan, berarti kita telah menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang diberikan Allah, yaitu dengan mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak selalu semangat belajar ya. Dan sesudah belajar, Ibu harap anak-anak harus kembali berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.